Bila sekali kamu awal tidak takut dengan aku. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kangen reman, kawilujengan, kebagas warasan, soho kamulyan, mugi kaji wong kasariro, pulo panjenengan sedoyo, waradin sabung dumadi. Nuwun, Ibu Kepala SMK Negeri 1 Susukan ingkang kinurmatan, dumateng Bapak Ibu Guru soho karyawan ingkang kula urmati, soho para siswa-siswi ingkang kula tresnani. Monggo sami-sami muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang maha mirah lan asih, ingkang tansah paring pinten-pinten kanikmatan, kabahagiaan soho kamulyan. Katitik ing enjang menika kula panjenengan sedaya saged makempal ing adicara mengeti bulan bahasa kalian hari batik kanthi tema melalui bulan bahasa dan hari batik kita tingkatkan kecintaan dan perkuat identitas kebangsaan. Boten alangan setunggal menopo. Salawat salam dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah, mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun wonten ing dinten akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kula minangka pambiwara badhe ngandharaken ratamaning adicara dinten menika. Sapindah nun inggih pambuka, kaping kalih nun inggih sambutan saking Ibu Kepala Sekolah, kaping 3 nun inggih acara inti, kaping pungkasan nun inggih panutup. Ngancing adicara kaping sapindah nun inggih adicara pembuka, sumangga kita sareng-sareng ngafalaken basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Susukan kepada Ibu Sri Eko Mulyaningsih SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru serta karyawan dan karyawati SMK Negeri 1 Susukan, yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12 SMK Negeri 1 Susukan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di halaman SMK Negeri 1 Susukan dalam sebuah momentum sederhana tapi penuh makna, yakni kegiatan peringatan Hari Batik dan Bulan Bahasa. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya dia. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anak yang saya banggakan, peringatan Hari Batik dan Bulan Bahasa adalah kegiatan rutin yang di setiap satuan pendidikan selalu dilaksanakan dengan penuh warna. Demikian juga dengan di sekolah kita. Sekalipun dalam kesederhanaan, saya berharap kegiatan ini tidak mengurangi makna dari peringatan Hari Batik dan Bulan Bahasa. Mengapa saya sampaikan dalam kesederhanaan? Karena kita punya goal yang lebih tinggi, yakni kegiatan akbarnya nanti akan kita selenggarakan pada peringatan Harlah 10 tahun SMK Negeri 1 Susukan. Sehingga memang kami dari sekolah itu tetap diselenggarakan tapi dalam kesederhanaan. Dan kami berharap banyak kesederhanaan tidak mengurangi makna dari peringatan pada hari ini. Kemudian anak-anak hebatku, di kegiatan hari ini tidak ada kompetisi,
tidak ada perlombaan, tetapi kalian menampilkan potensi diri agar orang lain tahu bahwa saya punya potensi di bidang apapun. Salah satunya mungkin nanti kalian membaca keguritan, kalian membaca pantun, atau menuliskan caption dari foto yang nanti akan dipajang oleh panitia. Dan di Hari Batik, kita salah satu sekolah di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki jurusan batik. Sekolah lain dari 27 sekolah tidak ada yang punya jurusan batik. Ini unggulnya SMK kita. Jadi praktis sebenarnya anak KKBT itu ketika nanti tamat dari SMK, maka kompetitornya sangat kecil. Beda jauh dengan anak TJKT. Nah, maka jangan berbangga diri kalian masuk jurusan TJKT. Justru kompetitormu, sainganmu banyak sekali di SMK Kabupaten Banjarnegara. Apalagi kalau kita melihat dari kabupaten lain. Maka dari itu harapan sekolah dengan banyaknya saingan, maka skill kalian harus ya, jadi penguasaannya harus lebih dibanding sekolah lain. Sehingga ketika tamat kalian berani bersaing kerja. Jangan berkecil hati yang masuk jurusan KKBT. Karena justru kalian tidak ada saingan. Kalau kalian serius, saya yakin masa depan kalian jauh lebih cerah dibanding jurusan yang lain. Jadi sekali lagi, jurusan batik itu satu-satunya jurusan di Kabupaten Banjarnegara. Lah pada hari ini nanti kita akan menyaksikan proses bagaimana cara membatik, baik itu membatik tulis maupun membatik cap. Jadi nanti boleh jurusan lain yang selama ini tidak pernah tahu bagaimana cara membuat batik, hanya menggunakan baju batik, itu pun saya yakin banyak baju batik yang pabrikan, maka nanti melihat agar timbul rasa bangga. Menumbuhkan rasa bangga bukan pekerjaan mudah. Termasuk salah satunya adalah kalian bangga sebagai SMK Negeri 1 Susukan. Saya tanya, dari 18 kelas yang hari ini berkumpul, apakah kalian sudah bangga dengan SMK Negeri 1 Susukan? Sekarang membawa Android? Membawa Android? Dibawa sekarang? Dibawa enggak? Di tas? Ya, baik. Next, saya ngecek ke kelas-kelas. Salah satu bentuk kebanggaan kalian terhadap SMK Negeri 1 Susukan adalah mendukung seluruh program-program baik di SMK Negeri 1 Susukan. Dengan cara apa? Sekolah kita itu mempublikasikan diri lewat berbagai media. Salah satunya adalah YouTube. YouTube kita yang dulu mati suri sekarang sudah mulai bergerak. Saya tanya, dari 18 kelas yang ada di sini, adakah yang belum melihat atau belum mengerti YouTube SMK Negeri 1 Susukan? Belum? Wah, luar biasa kecintaan kalian. Apalagi nge-share ya. Sendiri saja kalian belum subscribe ya. Like juga belum, bahkan membuka saja belum. Ini sangat ironis. Karena sekolah ini besar, itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kalian. Dan tidak setiap siswa mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya kemarin, kita workshop budaya kerja. Dari 643, hanya 36 perwakilan.
Maka caranya menginformasikan ya didokumentasikan lewat YouTube, disebarkan kepada seluruh siswa. Jadi saya berharap nanti seluruh siswa subscribe YouTube kita, like semua YouTube yang ditayangkan, dan kalau bisa nge-share pada circle kalian. Tujuannya untuk apa? Ya, kalian sebagai pemilik harus membesarkan YouTube SMK Negeri 1 Susukan. Siapa yang akan membesarkan kalau bukan kita sebagai pemilik? Minta tolong kepada seluruh wali kelas kembali dan kepada tim kreatif, sebelum YouTube ditayangkan, diinformasikan kepada wali kelas untuk pendampingan pada jam pertama, melihat minimal 3 menit. Baru kalian like. Ini pesan saya terkait dengan kebanggaan kalian terhadap SMK Negeri 1 Susukan. Kaitannya dengan kebanggaan kalian terhadap baju batik yang kalian kenakan. Bapak Ibu guru yang berbahagia serta anak-anak yang saya banggakan, hari ini kegiatan sentral di Gedung Pusat, Gedung Selatan. Maka saya tidak mau mendengar lagi ada laporan masih ada anak di Gedung PGRI maupun anak di Gedung Utara. Ketika kegiatan sentral, secara otomatis semua fokus di lokasi satu, yakni lokasi Gedung Pusat. Nanti kalian berkegiatan akan didampingi oleh seluruh wali kelas. Nah, ini ada yang baru datang. Ini luar biasa teladan-teladan kita. Ya, sudah. Jadi ketika kegiatan sentral di Gedung Pusat, maka seluruh siswa berkumpul di sini, berkegiatan di sana, berkegiatan bersama. Nanti kalian didampingi oleh wali kelas di dalam berkegiatan. Terakhir, tujuan kegiatan ini endingnya adalah membuat kalian happy, membuat kalian senang. Jangan sampai kalian mengikuti kegiatan dalam kondisi tertekan. Nanti yang merasa tertekan, silahkan bisa masuk ke ruangan saya. Kenapa kalian ikut kegiatan dalam kondisi tertekan? Keluarkan potensi kalian, talenta kalian, bakat kalian secara maksimal. Sekalipun hari ini tidak ada perlombaan, tapi hanya unjuk talenta, potensi, bakat, dan minat. Kurang bijak jika saya terlalu berpanjang lebar karena acaranya padat. Sebelum saya akhiri, sekarang bersiap dulu seperti biasa kita yelkan SMK kita. Semua dalam posisi siap? Oke, bersama-sama. Semangat pagi! Oke, baik. Sepertinya semua belum merespon ya. Tapi next di kelas nanti kalian bangun punya yel khusus. Saya lanjutkan. SMK. 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 SMK Negeri 1 Susukan. Baik, terima kasih. Selamat berkegiatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peringatan Hari Batik dan Bulan Bahasa SMK Negeri 1 Susukan tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Celebration of
Kami dari kelas 12 TO2 mau menampilkan kisah kancil dan buaya. Jelas sekali kamu, apakah tidak takut dengan aku? Takut dengan kamu, buaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 DITF akan membawakan cerita tentang Abu Nawas, Ibu Sejati. Pada suatu hari, ada dua orang wanita yang sedang bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Dua wanita itu saling berteriak dan melawan. Salah satu dari ibu tersebut menggendong seorang bayi. Pertengkaran itu pun mengundang kerumunan warga. Warga ingin tahu apa penyebab dari pertengkaran kedua orang ibu tersebut. Ternyata ibu tersebut memperebutkan bayi dan mereka sama-sama mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Namun, pertengkaran ini tidak bisa dilerai karena tidak ada penyelesaiannya. Meskipun akhirnya penyerahan perebutan bayi tersebut diserahkan kepada hakim. Namun, hakim tersebut mengalami kesulitan untuk menentukan siapa bayi tersebut. Kedua wanita itu justru semakin berusaha untuk memperebutkan bayi tersebut. Akhirnya, hakim pun menghadap sang raja untuk meminta bantuan. Raja pun mencari tahu cara untuk menentukan siapa bayi yang sebenarnya. Akhirnya, Raja pun memutuskan untuk berbicara kepada kedua wanita itu secara terpisah. Raja berbicara dengan sangat halus agar mereka mengakui.
tersebut mengenai siapa ibu bayi yang sebenarnya. Salah satu dari mereka bukan ibunya yang harus mengalah, namun keduanya tidak mau mengalah dan tidak mau menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Abu Nawas memutuskan untuk mengabulkan permintaan kedua wanita tersebut dengan cara yang adil. Ia akan menyuruh Al-Gojo untuk membelah bayi itu menjadi dua. Jadi keduanya memiliki bagian yang sama. Wanita pertama tampak senang. Akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dengan adil. Mereka akan sama-sama mendapatkan bagian yang seimbang. Wanita itu pun setuju usul dari Abu Nawas. Sementara wanita kedua langsung menangis dan menjerit histeris. Ia meminta agar Abu Nawas tidak membelah bayi itu. Ia akan menyerahkan bayi itu kepada wanita pertama. Ia rela bayi itu dirawat oleh wanita itu. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang ia sudah tahu ibu bayi yang sebenarnya. Abu Nawas mengambil bayi itu dan menyerahkan bayi tersebut kepada wanita kedua. Tidak ada seorang ibu yang rela bayinya disembelih. Ibu itu bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wanita yang setuju bayinya disembelih pasti bukanlah ibu yang sebenarnya. Abu Nawas lalu memerintah agar wanita kedua pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Raja pun puas dengan keputusan Abu Nawas. Warga yang ikut menyaksikan kejadian ini pun ikut gembira karena si bayi telah kembali kepada ibunya. Sekali lagi, ini Abu Nawas membuktikan kecerdikan dan kepandaiannya. Lalu raja ingin mengangkat Abu Nawas sebagai penasehat kerajaan. Namun Abu Nawas menolak. Dia tetap ingin menjadi rakyat yang biasa saja. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar bagaimana membatik ya. Membatik itu diawali dari proses yang namanya pemolahan, dikasih gambar ini, dikasih gambar bagian ini. Kemudian setelah dikasih gambar, kemudian dicanting menggunakan malam ini. Nah, dicanting menggunakan malam ini, jadinya nanti akan seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Kemudian setelah ini dikasih malam, itu masuk kepada proses pewarnaan ya, proses pewarnaan. Jadi setelah proses pewarnaan nanti kemudian kita lorot. Nah, setelah dilorot nanti jadilah batik yang siap kita pakai. Nah, itu sekilas dari proses membatik ya. Sederhana tapi kalau dilakukan itu sebenarnya punya kerumitan tersendiri sehingga kita butuh ketelatenan dan ketelitian yang luar biasa. Oke, kita lihat di sebelah saya ada namanya Bu Siti ya. Bu Siti ini sangat tertarik sekali dengan batik. Hari ini
di peringatan Hari Batik di SMK Negeri 1 Susukan ini mau mencoba untuk nguri-uri budaya batik Indonesia. Nah, dengan mencoba seperti ini dan merasakan sendiri itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mereka siapapun yang mencoba, karena budaya ini harus dilestarikan dan harus ada regenerasinya. Oke. Itu Pak Hasan setiap hari dia berkeliling kota untuk memungut sampah yang berserakan. Katanya dia ingin kota ini bersih untuk generasi selanjutnya. Orang terkejut mendengar hal itu. Seorang pria sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap adiknya tersebut. Betapa kesal hati Purbararang melihatnya. Bersama tunangannya yaitu Raden Indrajaya, dia merencanakan sesuatu untuk merebut tatah dari Purbasari. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Dia telah melanggar tradisi kerajaan ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan. Di bangku halaman pondok sambil bercerita dan bercanda gurau. Di sisi lain, di sebuah desa yang terdapat warga yang dikenal sangat buruk seperti suka bermain judi, suka menggoda banyak wanita, tidak pernah sholat, suka merokok dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada orang yang tahu bahwa warga itu sangatlah mandiri. Warga tersebut bernama Budiono Suregar. Dan di suatu ketika, Ibu Nyai yang sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu bersama Ning Ana dan Ning Dila mendapat telepon dari seorang warga. Ning Ana pun mengangkat telepon tersebut. Maaf atas tidak ada di rumah. Iya boleh. Assalamualaikum Bu, yang meninggal siapa? Waalaikumsalam, yang meninggal Suregar. Karena diseruduk kerbau kemarin Umi. Astagfirullah. Ya sudah, nanti bisa dikirim Kang Santri saja untuk menggantikan Abah. Waalaikumsalam. Panggilan pun berakhir dan Ibu Nyai meminta Nindila dan Ana untuk memanggilkan Kang Santri. Setelah itu, Mbak Kiki dan Nela pun bergegas untuk menemui Kang Santri. Ketika Kang Santri yang sedang enak-enakan bersantai di kantor pondok, tiba-tiba kedatangan tamu yaitu Mbak Kiki dan Neng Nela. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Santri dipanggil Ibu Nyai untuk segera menghadiri Ibu Nyai. Dengan segera pun Neng Nela menghadapkan dalam untuk menemui Ibu Nyai. Assalamualaikum Umi. Ada apa ya? Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak Budi Siregar karena terseruduk panik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi ke rumah Budiono Siregar untuk melayat. Sesampainya di sana, ternyata semua sudah siap, tinggal menyolati jenazah saja. Kalian dengar siaran bahwa ada yang meninggal. Lebih baik sekarang kita melayat dulu yuk bareng-bareng. Mereka pun sudah siap untuk menyolati jenazahnya. Begitupun Kang Pelo juga sudah siap untuk menjadi imam. Kang Pelo mengimam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita sudah selesai menyolatkan, mari kita baca bagaimana. Demikianlah penampilan dari kami melalui cerita santri pokok yang diketuai oleh Kang Pelo dan kawan-kawan. Karena jenazahnya terlalu banyak dosa dan terlalu mandiri sehingga sang jenazah pun berjalan sendiri ke liang lahatnya. Itulah persembahan dari kelas kami. Semoga kalian terhubung dengan drama yang kami tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Dari nakoda yang dulu pernah membawa maling. Telah mau membantu. Raja pulang dan segera memilih putri semata wayang. Wahai putriku, ayahanda telah menemui peramal yang ayahanda ceritakan tempoh hari. Dia berkata, jalan keluar untuk mengatasi kekeringan di negeri ini akan datang lewat mimpimu. Tidakkah kau telah bermimpi tentang hal itu?